Kasus meninggalnya sejumlah warga pasca divaksinasi COVID-19 sempat mencuat beberapa waktu lalu. Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi mengungkapkan tidak ada kejadian meninggal dunia akibat vaksinasi COVID-19. Lalu ada apa di balik beberapa kasus meninggalnya warga pasca divaksin COVID-19? Dan saat ini dari luar studio sudah ada dokter spesialis penyakit dalam yang juga seorang vaksinolog, Dr. Dirga Sakti Rambe. Halo, selamat malam dokter, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullah. Dokter, menurut Komnas KIPI seperti yang tadi sudah dijelaskan berulang kali dan kita dengarkan sama-sama, ada laporan sebanyak lebih dari 20 orang yang meninggal pasca divaksin. Bukan semata-mata karena vaksin, tapi sebagian karena komorbid, sebagian karena sudah terinfeksi COVID sebelumnya. Ini artinya apakah ada ketidaklengkapan data kesehatan calon yang akan disuntik atau justru proses screening awal saat akan disuntik yang kurang? Ya, saya perlu menjelaskan dulu ya. Jadi setiap intervensi medis, obat, vaksin, atau pembedahan itu selalu punya manfaat dan punya risiko. Kita tahu bahwa manfaat vaksin itu besar sekali dalam melindungi kita, ya, membuat kita kebal terhadap COVID, atau sekurang-kurangnya kalau kita kena COVID, tidak kena COVID yang berat. Nah, tetapi juga ada risikonya. Tadi ya, ada yang nyeri di bekas suntikan, ada yang demam, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda bahwa vaksinnya bekerja. Yang kedua, terkait definisi atau istilah KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Definisinya adalah segala kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi setelah vaksinasi dan tidak selalu memiliki hubungan sebab akibat dengan vaksinnya. Itu yang kita perlu ketahui. Sehingga tadi kalau kita mendengar laporan ya bahwa ada KIPI yang serius ya, yang 30 kematian. Nah, itu kita tahu bahwa ternyata setelah diinvestigasi itu tidak berhubungan atau tidak disebabkan oleh vaksinnya. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Iqbal tadi, jadi sebetulnya setiap orang sebelum vaksinasi sudah ada upaya screening. Dan pertanyaan-pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang sifatnya standar, artinya digunakan luas di seluruh dunia. Ya. Tetapi namanya tentu upaya screening kadang-kadang ada 1-2 yang lolos, dalam arti mungkin jawaban dari pasien atau dari masyarakat tidak lengkap, ya, atau mungkin juga petugas yang kurang teliti itu masih mungkin. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa dari 30 tadi kematian yang disebut KIPI serius tadi, sampai saat ini belum ada satupun yang disebabkan atau memiliki hubungan sebab akibat dengan vaksin. Oke, nah ini berbicara soal vaksinasi sendiri, tentu disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa vaksinasi ini aman begitu. Sebenarnya aman ini artinya seperti yang tadi dokter katakan bahwa tetap ada efek yang mungkin saja akan didapatkan oleh pasien seperti halnya efek yang ringan begitu seperti pusing dan lain sebagainya. Betul ya, dalam logika kedokteran, dalam logika public health kesehatan masyarakat, aman itu artinya ketika manfaatnya melebihi resikonya. Jadi aman itu bukan tidak ada apa-apa, tidak ada. Makanya kita selalu sampaikan bahwa setelah vaksinasi dapat timbul reaksi-reaksi seperti demam dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi sampai saat ini kita ketahui bahwa dari semua vaksin yang digunakan di seluruh dunia untuk vaksin COVID, termasuk Sinovac, AstraZeneca, itu manfaatnya jauh melebihi daripada risikonya, terutama dalam risiko di tengah pandemi seperti sekarang ini. Oke, nah kembali lagi soal vaksinasi yang tentunya harus ada screening dari pihak tenaga medis yang akan melakukan vaksinasi terhadap pasiennya. Nah, sebenarnya apakah hanya sebatas seperti kita hanya tanya jawab begitu tanpa adanya bukti fisik dari hasil medis yang dilakukan oleh dokter sebelumnya ataupun dari pihak rumah sakit? Karena saya punya pengalaman sendiri ketika saya dilakukan vaksinasi. Saya hanya ditanyakan apakah Anda sebelumnya punya penyakit ini ataupun tidak begitu. Nah, apakah hanya sebatas itu saja, Dok? Ya, pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan petunjuk teknis sebetulnya ya, screening vaksinasi yang harusnya ditaati secara bersama. Di situ meliputi wawancara ya, artinya pertanyaan seperti tadi, dan juga sebetulnya pemeriksaan fisik yang dasar. Paling tidak melakukan pemeriksaan suhu atau tekanan darah ya. Nah, memang kalau kita punya kejadian penyakit-penyakit yang katakanlah penyakit kronik atau penyakit serius, itu sudah didesain pertanyaannya bisa diketahui lewat screening tersebut. Jadi yang sakit diabetes, sakit jantung itu akan diketahui. Tapi memang kita menyadari bahwa ya banyak sekali masyarakat Indonesia yang mungkin tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Jadi nggak pernah periksa ke rumah sakit, ke dokter. Jadi mungkin dia
tidak tahu dia sakit ini, sakit Ya. itu ya, tapi itulah upaya terbaik dan upaya standar. Ini yang dikerjakan di seluruh dunia bahwa untuk vaksinasi kita menggunakan metode screening seperti itu. Gitu. Oke, nah berbicara soal pasien yang tidak memeriksakan kesehatan sebelumnya ke dokter ataupun ke rumah sakit. Nah, kadang ada juga warga yang terkesan khawatir jika riwayat kesehatannya diketahui pihak lain termasuk nakes. Saran Anda bagaimana, Dok? Ya, ini tidak perlu terjadi karena masyarakat harus paham bahwa hal tersebut ya, keterangan yang disampaikan kepada petugas itu sepenuhnya adalah rahasia medis. Ya, dan tidak ada gunanya juga kami gitu petugas kesehatan membocorkan ya. Jadi ceritakan apa adanya. Kalau Anda sakit sesuatu sampaikan, kalau Anda punya riwayat alergi terhadap sesuatu sampaikan. Demi kebaikan bersama ya. Jadi jangan menutup-nutupi tetapi juga jangan terlalu khawatir yang berlebihan gitu. Lagi-lagi di sini kita dipaksa untuk harus jujur ya, dokter ya. Betul. Nah, ini misal ada kasus calon yang akan divaksin, ternyata yang bersangkutan ini OTG dan tidak menyadarinya. Bagaimana antisipasinya, Dok? Apakah di lokasi vaksinasi ini harus ada tes antigen juga atau syarat divaksin harus ada surat bebas COVID terlebih dahulu? Ya, dengan COVID ini memang agak sulit karena tadi ya proporsi OTG artinya tidak ada gejala sama sekali itu cukup besar sehingga kadang-kadang orang divaksinasi dia nggak tahu dia OTG. Ya, nah, sudah ada upaya di screening tadi ya, screeningnya sebetulnya menanyakan kalau ada gejala batuk, pilek itu kita tunda dulu ya paling tidak sampai 7 hari. Nah, memang yang repotnya kalau sama sekali tidak ada gejala. Nah, ini yang memang sulit terdeteksi. Sementara kalau pemeriksaan harus swab antigen dulu misalnya sebelum vaksinasi, tentu ini saya kira tidak efisien dan tidak mampu laksana. Sebetulnya dari sisi vaksinasinya ya, walaupun seseorang itu OTG, sebetulnya vaksinnya tetap aman dan efektif. Ya, ini pada OTG bukan pada COVID yang berat, itu beda cerita ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya tidak perlu khawatir dari sisi vaksinnya tetap aman dan efektif. Tapi tadi masyarakat kalau tahu sedang batuk, pilek, nggak enak badan ya harus cerita ya. Atau bila perlu ditunda dulu deh sekitar 7 hari sampai gejalanya hilang baru daftar ulang di tempat vaksinasinya. Nah, ini berbicara soal beredarnya informasi soal ada warga yang meninggal setelah divaksin yang tentunya tadi sudah terbukti bahwa sebenarnya banyak penyebabnya, salah satunya adalah akibat komorbid dan lain sebagainya. Nah, ini menurut dokter sendiri, apa imbauan dokter agar pasca divaksin ini tidak menimbulkan efek samping dan masyarakat itu jadi lebih tenang dalam saat divaksin itu? Ya, untuk teman-teman petugas kesehatan, saya selalu mengingatkan ya bahwa kita selalu menaati SOP. Mulai dari terkait penyimpanan vaksin, pendistribusian vaksin, ya, kemudian memastikan pemberiannya lewat cara atau rute yang benar, sampai kemudian menaati SOP-nya baik sebelum dan sesudah vaksinasi, ya, itu untuk petugas kesehatan. Nah, untuk masyarakat sendiri tadi, tolong sampaikan apa adanya ya. Kalau Anda sakit sesuatu sampaikan ya, ada riwayat alergi sampaikan, minum obat apa sampaikan. Jangan juga karena ingin sekali divaksinasi tapi kemudian ada yang ditutupi. Nah, hal-hal ini yang dapat meminimalisasi risiko-risiko tadi terkait KIPI yang serius gitu. Nah, ini berbicara soal vaksinasi AstraZeneca begitu, Dok, yang sempat ramai juga diperbincangkan. Nah, ini menurut dokter bagaimana? Apakah ini benar-benar bisa menyebabkan pembekuan darah, dan kalau misalnya bisa menyebabkan pembekuan darah begitu, apakah ini artinya bahwa sebenarnya ada sisi positifnya, bahwa itu ada istilahnya antibodi yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri terhadap hal-hal ataupun barang tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita? Ya, sekali lagi ini harus dilihat dari konsep manfaat dan risiko. Ya. Pembekuan darah akibat penyakit COVID itu persentasenya besar sekali, di atas 10%. Nah, pembekuan darah yang tidak normal karena vaksin AstraZeneca itu dilaporkan sekarang itu sekitar 10 dari 1 juta ya. Jadi 10 kasus dari 1 juta orang yang divaksinasi. Walaupun ini mungkin angkanya masih bisa berubah. Nah, dari situ kita melihat bahwa sebetulnya manfaat vaksinasi dengan AstraZeneca ini jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tentu kita sekarang sudah punya pengetahuan ya, ada hal-hal untuk memitigasi ya, meminimalisir rencana. Misalkan di beberapa negara itu vaksin AstraZeneca disesuaikan untuk kelompok usia tertentu. Biasa seperti di atas 50 tahun karena kita tahu pembekuan darah ini terjadi lebih sering pada usia yang muda gitu. Dan ini sesuatu yang sedang dipelajari terus ya. Kalau ada perubahan pasti akan diinformasikan rekomendasinya baik oleh Badan POM, oleh Kementerian Kesehatan. Nanti tinggal kita
menyesuaikan. Tapi sampai saat ini manfaat vaksin AstraZeneca itu jauh lebih besar daripada risiko-risiko yang tadi, apalagi termasuk yang pembekuan darah. Dan kalau ini terjadi itu dapat ditangani. Nah, kenapa ini pembukaan darah itu terjadi pada yang muda, Dok? Apakah artinya bahwa kita yang muda-muda ini punya potensi juga yang cukup serius kalau ketika mendapatkan vaksinasi itu? Ya, terus terang kita belum mengetahui sepenuhnya karena sekali lagi ini semua vaksinnya baru, kemudian kejadian-kejadiannya ini baru semua ya. Nah, kita masih mempelajari karakteristiknya, tetapi data yang kita dapat ya dari Eropa terutama itu tadi pembekuan darah abnormal yang dihubungkan dengan AstraZeneca atau disebut sebagai FIT ya, FITT, itu lebih sering terjadi pada usia muda, usia 20-30-an. Sebaliknya di atas usia 50 itu kejadiannya amat sangat jarang. Gitu. Nah, ini kita belum tahu kenapa seperti itu, tetapi tadi itulah salah satu cara atau upaya untuk meminimalisasi risiko ya, di mana di beberapa negara pada akhirnya vaksin AstraZeneca itu diberikan terutama untuk yang usia yang lebih tua. Tapi di Indonesia kita masih harus menunggu rekomendasi resmi ya, kita ikuti saja nanti. Tapi Dok, kalau misalnya kita mendapatkan vaksin, mungkin dokter bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada saya juga. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan ketika kita akan dan setelah mendapatkan vaksin? Dan apakah kita juga bisa memilih kalau misalnya kita ingin vaksin yang aman saja seperti Sinovac atau apapun begitu yang informasi yang beredar bahwa AstraZeneca demikianlah begitu yang membuat kita menjadi semakin takut. Apakah dokter punya saran agar kita lebih terbuka lagi untuk bisa melihat ini semua? Untuk vaksin AstraZeneca sendiri, itu organisasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam sudah mengeluarkan special precaution ya. Jadi ada orang-orang atau dengan kondisi tertentu yang hati-hati nih kalau pakai vaksin AstraZeneca. Ya, misalkan dia ada riwayat gangguan pembekuan darah atau dia mengkonsumsi obat-obat tertentu, itu hati-hati. Kalau ragu-ragu, berkonsultasi dengan dokter dulu, dengan dokter penyakit dalam misalkan ya. Tetapi kalau sebetulnya kalau Anda sehat, tidak diketahui punya penyakit-penyakit kronik, penyakit bawaan, itu secara umum vaksin AstraZeneca itu juga masih aman sampai saat ini. Tadi saya sampaikan bahwa kejadian pembekuan darah itu amat sangat jarang ya, sekitar 10 dari 1 juta. Lalu sebelum vaksinasi baik dengan Sinovac atau AstraZeneca, maka tadi ya prinsipnya tidak perlu cemas, tenang, lalu pada saat screening sampaikan data yang benar ya. Dan nanti setelah vaksinasi pun bersiap atau mengenali kalau ada reaksi seperti demam, seperti pegal, nyeri yang sifatnya ringan itu wajar dan biasanya hanya terjadi dalam beberapa jam ya, maksimal 72 jam. Tetapi kalau Anda merasakan gejala yang berat seperti lemas berat, sakit kepala berat, hebat, sesak, nah itu segera ke rumah sakit. Jangan didiamkan agar kalau betul itu KIPI atau terkait vaksinnya dapat segera ditangani ya. Sekalipun pembekuan darah itu dapat ditangani, dapat diobati asal terobati dengan cepat. Baik, Dokter Dirga, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya ini menjadi menjadi alasan kita sebagai masyarakat yang awam begitu untuk lebih memahami apa arti dari vaksinasi itu sendiri dan apa manfaatnya itu ke depannya. Terima kasih Dokter sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.